Kalau saya ingin menekankan bahwa sidang menyangkut ijazah Jokowi itu yang memang harusnya di sini, karena ini etos ilmiah. Dan putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah itu. Pak, ini ya, kita mulai ya. Ya, oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya atas nama Bonjo ya, mengucapkan terima kasih semua untuk teman-teman semua. Dan sekaligus ini adalah saya mengapresiasi ini kemenangan publik ya, bahwa apa yang misterius itu ada perintah majelis UGM yang selama ini tertutup itu harus membuka diri dengan membuka seluruh dokumen. Oke? Jadi seluruh dokumen ada tadi disebutkan 20 dokumen yang diminta Bonjoi itu wajib harus diserahkan. Kecuali yang tidak ada. Nah ini yang menarik. Yang tidak dalam penguasanya. Saya nanti Pak Lukas dengan Bu Deni yang tambahkan gitu ya. Ada satu hal yang sampai hari ini menjadi misteri. Apakah benar ada ijazah legalisir? Tidak ada. Pihak UGM tidak pernah dan tidak tahu apakah pernah melakukan legalisir. Tidak dalam penguasaan UGM. Yang selama ini kita ributkan adalah karena tidak ada tanggal dan stempelnya berwarna berbeda. Itu masih misteri. Yang kedua adalah dokumen yang tidak ada soal laporan KKN. Tidak dalam penguasaan. Semua dokumen yang tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada. Dan UGM diperintahkan harus membuat pernyataan secara tertulis. Kalau memang pada saat Jokowi pernah kuliah, saya menyebut pernah ya, kalau memang pernah gitu ya. Kan tadi tidak disebut pernah kuliah atau tidak gitu kan. Kalau yang pernah kuliah di UGM, maka UGM harus membuat pernyataan bahwa pada masa Jokowi kuliah, pada saat itu tidak ada aturan yang berkaitan soal yang kita persoalkan dokumen itu. Itu yang menurut saya menarik. Hal-hal lain yang dikecualikan hanya soal kalau berkaitan dengan misalnya ada nilai, daftar nilai di Jokowi dan ada nama orang lain. Misalnya kalau KKN itu, kalau benar KKN kan, ada lebih 10 orang KKN atau ada satu lebih, maka nama orang lain yang harus ditutup, Jokowi tidak ditutup. Itu yang harusnya, kekayaan, harta kekayaan dan macam-macam gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah diperiksa juga di KPK gitu. Itu teman-teman. Ya, saya nambahin dikit nanti yang detail-detail biar Mbak Leoni. Kalau saya ingin menekankan bahwa sidang menyangkut ijazah Jokowi itu yang memang harusnya di sini, karena ini etos ilmiah. Dan putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah itu. Jadi urusan fitnah dan lain-lain itu harus menunggu sampai kepastian ini. Jadi kembali saya tekankan bahwa menuju ruang sidang itu ada plakat senjata pemerintahan diktator adalah ketertutupan dan senjata pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Nah, KIP jelas adalah terbuka. Nah, kita masih bertanya dengan UGM soal etos ilmiah ya. Akhirnya kan semua yang kita minta itu sudah dikabulkan oleh KIP ya. Termasuk tadi yang kami tanyakan karena tidak dalam penguasaan atau tidak memiliki, apakah secara etos normatif pejabat pengelola informasi dokumen hanya kami tidak punya, titik, selesai. Tidak begitu dong. PPID harus berusaha mencari dokumen-dokumen penting menyangkut informasi dan dokumen presiden. Ini yang kita minta presiden loh. Di Indonesia ini presiden seumur hidup baru ada 7 atau 8 ya. Ya intinya kita masih ada satu lagi pertarungan, yaitu dengan Kepolisian Republik Indonesia. Yang paling menarik adalah UGM menolak memberikan 20 dokumen yang kami minta, tapi memberikan 505 dokumen kepada kepolisian. Nah ini akan menjadi puncak pertarungan membuka informasi ini. Nah, untuk sebenarnya kita sudah memenangkan melawan KPU dan melawan UGM. Kita tunggu nanti melawan kepolisian untuk membuka dokumen-dokumen yang konon dianggap sebagai bukti kejahatan. 505. Nah, itu bukti apa? Kejahatan siapa? Kan itu bukan yang disita dari kawan-kawan yang mempertanyakan, tapi bukti oleh UGM yang diserahkan ke kepolisian. Silakan Mbak Leoni. Terima kasih, kami senang sekali. Perjalanan panjang sejak menyusun apa yang mau diminta. Dan bahwa ini semoga akan dikabulkan.
dengan dasar bahwa yang kita minta adalah sesuatu yang berkaitan dengan pejabat publik. 20 yang diminta, itu 8 adalah yang berhubungan dengan proses perkuliahan, yang nanti dokumen-dokumen itulah yang nanti akan membuktikan bahwa apakah seseorang tersebut memang pernah kuliah di UGM, lalu dia menyelesaikan semua tahapan-tahapan penting sampai sarjana, di mana tahap sarjana itu yang sangat penting itu adalah laporan KKN, pembuatan skripsi sampai sidangnya, kemudian bahwa dia sampai dapat izin untuk wisuda. Dan menariknya ya, sejak proses perkuliahan ada dokumen yang kami tidak bisa dapatkan, yaitu KRS. Anehnya KHS ada, padahal KRS itu pasti ada pertinggal di dalam di administrasi. Tidak bisa UGM menyatakan bahwa itu ada di yang bersangkutan dan dosen pembimbing akademik. Tidak, itu pasti ada, dikuasai oleh akademik juga. Jadi KRS tidak ada. Kemudian KHS hanya 8 semester, padahal dengan 160 SKS mustahil itu selesai dalam 8 semester. Kemudian yang juga tidak ada adalah surat tugas pembimbing, tidak dinyatakan tidak ada. Kemudian tadi laporan KKN ya, sementara bukti bahwa yang bersangkutan pernah mendaftar KKN dan sampai di mana desanya itu dinyatakan ada formulir selembar itu. Tapi laporan KKN di mana itu dibuat bersama-sama dalam tim dan mungkin ada pertinggal di setiap fakultas, itu malah tidak ada. Nilai ada. Nah ini ya, banyak output ada tapi input tidak ada. Kemudian yang juga tidak ada adalah buku wisuda, katanya dinyatakan tidak ada atau tidak dikuasai gitu ya. Nah, tapi di sisi lain sudah disebar oleh. Iya. Dan yang kami strategi kami itu, kami sadar sekarang bahwa strategi kami berhasil, bahwa kami tidak hanya meminta KPU tentang selebar ijazah yang dilegalisir. Kami meminta semua dokumen yang membuktikan bahwa ijazah itu pernah keluar dengan cara yang benar dan digunakan dengan cara yang benar. Digunakan dengan cara yang benar artinya apa? Pernah dilegalisir pada instansi UGM sendiri. Kemudian ketika digunakan di KPU, pernah dilakukan verifikasi faktual dan terbukti sampai putusan UGM menyatakan itu tidak dikuasai. Dan stempel legalisasinya harus konsisten dong. Nah, ya. Terus satu lagi, bahwa mungkin tidak ada yang menyangka, kenapa sih kok Bon Jovi minta SOP? SOP itu adalah cara kita nanti memvalidasi bahwa proses dokumen itu terbit dengan benar, bahwa elemen-elemen informasinya itu juga benar. Contoh sederhana, kami meminta SOP wisuda. Pasti itu nanti ada detail tentang foto. Apakah memang diperkenankan foto pakai kacamata? Bahwa apakah benar ya? Selama ini kan yang di luar sana berargumen bahwa Jokowi pernah lulus, pernah menjadi teman kami, tapi itu kan tidak pernah ada dengan bukti. Bahwa semua harus tahu bahwa seseorang pernah kuliah, itu belum tentu dia punya ijazah, belum tentu dia lulus. Makanya kami minta juga SOP tentang aturan DO. Apa saja prasyarat, karena nanti itu akan kita cocokkan lagi dengan KHS-nya, KHS per semester. Ya, apakah pernah selesai sampai 160 itu? Apakah pernah mengulang? Apa yang berulang gitu? Nah, begitu. Terima kasih. Pak boleh bertanya, Pak? Oke, nanti ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menunggu. Tadi pagi juga sebenarnya kita sudah mulai dengan kongres, tapi karena sidang dimulai, jadi tadi itu kita break dulu. Terima kasih juga karena sidang ini sudah begitu panjang ya, sudah didaftarkan tanggal 3 Oktober 2025, ya sekarang udah tanggal 10 Maret, setengah 6 bulan. 6 bulan ini. Jadi 6 bulan teman-teman pers, teman-teman sekalian lah juga mengikuti sidang ini. Saya pikir begitu panjang. Sebenarnya juga permasalahannya sebenarnya juga bukan hal yang berat ya sebenarnya. Kalau kita kalau masyarakat meminta untuk
pejabat publik, ya katakanlah di sini mantan presiden, untuk menunjukkan data pribadinya hubungannya dengan pendidikannya. Jadi sebenarnya ada dua undang-undang yang digunakan dalam proses ini, Pak, ya. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya itu juga dalam proses persidangan berkali-kali itu beberapa kesulitan juga majelis hakim untuk mengungkap agar dari Universitas Gadjah Mada terbuka dalam hal ini. Tapi memang sampai terakhir sudah tertutup. Ya, pada putusan inilah tadi seperti disampaikan kalau semuanya itu dari 20 dokumen yang dimintakan yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu tentang pendidikan, tentang perkuliahan, tentang legalisir dan tentang SOP. Jadi semuanya itu dibuka kecuali ada yang ditutup masalah pribadi. Dan nilai. Jadi nilai. Sebenarnya kalaupun mestinya Universitas Gadjah Mada yang kita kenal dengan universitas yang begitu besar, ya, begitu terbuka, apalagi dengan seorang mantan presiden yang dikatakan keluar dari Universitas Gadjah Mada, saya pikir mereka mestinya begitu bangga dan begitu cepat. Tapi ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk putusan. Sampai hari ini diputuskan kalau semuanya terbuka kecuali yang kita sebutkan tadi. Jadi kami juga di sini juga akan mengungkap lagi dalam hati ada hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ada dokumen yang tidak dalam kuasa dari tidak dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Tentunya ini adalah dokumen negara yang harusnya mereka pertanggungjawabkan. Kita ingatkan untuk dicari dong. Iya, tentunya nanti ya kita akan ingatkan lagi untuk dicari sehingga proses untuk keterbukaan mengenai dokumen-dokumen Joko Widodo yang pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada, mulai dari masa perkuliahannya sampai terakhir dia mendapatkan ijazah, betul-betul kita ketahui bersama. Saya pikir itu ya. Mas Teh mau tambahkan lagi? Alumni UGM nih. Oh, Pak Edi. Di sebelah sini Ini kuasa Bon Jovi yang alumni UGM, pengacara. Terima kasih. Saya alumnus UGM, ya. Dari putusan-putusan lembaga ini, KIP ini, ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup, ya. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah, ya, yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh majelis hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan. Karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan, Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang. UGM bisa diproses secara hukum karena menghilangkan dokumen negara. Ya, ini yang penting bagi kami. Dan beberapa yang paling penting di sini adalah legalisir yang sepertinya UGM tidak tahu bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan
presiden 2 periode. Ini sangat ketahuan, saya alumnus UGM, saya berapa kali melegalisir ijazah saya, antara lain untuk kepentingan misalnya kepentingan saya sebagai advokat dan kepentingan saya untuk mengajar sebagai dosen, ya, dan untuk daftar NIDN saya itu harus legalisir ijazah. Dan dalam legalisir itu harus ada tanda tangan dan tempusnya, ya, waktunya, kapan dan siapa yang menandatangani. Tapi dari ijazah Joko Widodo kita tahu semua bahwa itu tidak ada tanda tangannya dan tempusnya tidak jelas, tidak dicantumkan. Nah, semakin kuat dugaan kami dan saya sebagai alumnus UGM sebenarnya kecewa. Ya, saya ikut bergabung dalam lawyer ini karena saya ingin UGM ini tetap menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tapi dengan kelakuan seperti ini dan mohon maaf, UGM sudah dinyatakan bersalah, tidak perlu macam-macam lagi. Saya mengatakan UGM harus bertobat. Lalu yang terakhir, yang ingin saya katakan, seharusnya ya UGM dari awal seperti langkah dari UI ketika ijazahnya gelar doktornya Pak Bahlil itu diragukan, membentuk tim independen. Tapi UGM tidak melakukan ini. Seharusnya UGM membuat tim independen untuk menyelidiki dugaan ijazah Jokowi ini. Hanya selalu rektornya berbicara keluar, ya. Setiap kali ada keraguan dari masyarakat, rektornya berbicara keluar, hanya berbicara tanpa data, ya, hanya narasi saja. Nah, ini yang membuat saya terus terang, saya sebagai alumnus UGM saya kecewa, dan banyak di belakang saya juga memang meragukan, ya. Pertama, kami menduga keras memang bahwa rektor UGM ini sepertinya menduga, ya, saya menduga bagian dari kong kali kong atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, Pak, boleh. Terima kasih. Tanya, Pak. Jadi gini ya, Pertanyaan. closing saja intinya, Bonjoy itu melakukan uji sengketa informasi karena ada banyak hal untuk mencari kebenaran ijazah itu. Dan yang menjadi penting bahwa teman-teman semua, kenapa dipersoalkan karena ada data, kita sudah biasa membongkar di sini, ada ijazah palsu diproduksi di Pasar Pramuka 500 lembar, salah satu namanya adalah menggunakan nama UGM. Itu satu. Yang kedua adalah ada banyak ijazah yang ditemukan asli tapi palsu, dikeluarkan oleh institusi itu tapi tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Itulah kemudian Bonjoy meminta SOP untuk melihat apakah ini keluar sesuai dengan prosedur dan standar-standarnya. Apakah betul yang beliau itu kuliah sesuai dengan waktunya atau tidak. Di situ sebenarnya teman-teman semua. Itu saja. Implikasi dari putusan KIP hari ini apa terhadap proses hukum di lembaga penegak hukum lainnya, dan juga apalagi dampak yang akan muncul setelah putusan hari ini? Saja. Jadi pertama dulu sebelum ini, pertama adalah ini lembaga bukan lembaga peradilannya. Itu. Jadi ini adalah memerintahkan membuka dokumen itu harus terbuka. Implikasinya pasti ada. Sederhananya adalah bahwa di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikkan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan menyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanannya menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan, serahkan saja gitu. Kita masih punya waktu untuk menunggu itu. Terima kasih. Supaya tidak ada pertanyaan, saya Dr. Edi Hardum, ya, alumnus UGM. Saya menjawab tadi pertanyaan implikasi. Yang pertama, ke depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini, ya. Kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya. Kalau untuk kepentingan publik, ya, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan berlindung di balik undang-undang perlindungan data pribadi. Karena sudah jelas, sebenarnya sudah jelas, tidak perlu di sini. Pasal 17, pasal 18 Undang-Undang KIP itu mengatakan bahwa kalau itu digunakan untuk kepentingan publik harus dibuka untuk umum. Dan itulah yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus bahwa Joko Widodo
diduga ijazahnya palsu, dipakai untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dibuka untuk umum. Kecuali kalau bukan untuk kepentingan publik, dia swasta, itu lain soal. Itu aja. Terima kasih.